Acara selanjutnya adalah acara inti, pemaparan materi dari Bapak narasumber kita, yaitu Pak Wasbin, Bapak Munajat, SPD, MPD. Kepada para hadirin sekalian, marilah kita kosongkan gelas kita, karena akan banyak ilmu dan pengalaman baru yang akan mengisinya. Sebelum Bapak narasumber menjelaskan atau memaparkan tentang materi, izinkan saya membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Bapak narasumber. Karena tak kenal maka ta'aruf ya. Nama Bapak Munajat SPD MPD, lahir di Pandeglang, tanggal 24 November 1971. Nomor HP 085. Kesibukan dari Bapak narasumber kita ini luar biasa dan sangat mendukung sekali demi pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Ciamis ini. Yang pertama, sebagai pengawas sekolah madya Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Yang kedua, fasilitator program guru penggerak angkatan kedua Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 2021. Yang ketiga, fasilitator program guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Toba, Sumatera Utara tahun 2021 sampai 2022. Yang keempat, fasilitator PGP angkatan ke-7 Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat tahun 2022-2023. Yang kelima, instruktur nasional Kemendikbudristek PGP angkatan 5 sampai sekarang. Baik, hadirin yang berbahagia, sudah siap insya Allah ya. Kita sudah siap semuanya, karena itu kepada yang terhormat Bapak Munajat SPD MPD disilakan. Time is yours. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, terima kasih pada saat ini Bapak Ibu telah hadir bersama-sama, yang sebenarnya saya di sini sudah cukup lama, sudah 2 tahunan. Tapi terus terang saja saya hanya mengenal nama itu 1-2 orang beserta wajahnya. Ya, kalau dengan Pak Irwan misalnya, karena memang dulu satu kampus, Pak Irwan jurusan matematika, saya jurusan bahasa Indonesia. Pasti usianya hampir sama dengan saya ya. Sekarang sudah jelita atau lebih, Pak? Loh. Nah, Bapak dan Ibu, pada sesi hari ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberi kemudahan dan kelancaran. Tadi kata Bapak Kepala, kita akan mempelajari tentang KOSP dan IKM ya, IKM, implementasi kurikulum merdeka. Tapi saya tambah 2 materi lagi supaya Bapak Ibu kenyang gitu ya. Dan Bapak Ibu nanti dapat menerapkannya begitu. Karena Bapak dan Ibu, sebagus-bagusnya kurikulum, jika tidak diterapkan, ya tidak jadilah gitu. Ya, karena memang kurikulum itu letaknya atau sumbernya adalah pada mindset guru. Gurunya mau melaksanakan, ya jadilah. Kalau tidak mau, ya siswa kan tidak tahu menau. Kalau tidak dilaksanakan, ya tidak jadi. Kita jangan hanya mendengar bahwa ada kurikulum merdeka loh di Indonesia. Bukan hanya sekedar itu, tapi juga mampu menerapkannya. Dan untuk menerapkannya, Bapak dan Ibu, rupanya kita harus selalu mengupdate kemampuan dan wawasan kita. Dengan banyak metode dan cara Bapak Ibu mendapatkannya, silakan. Bapak dan Ibu, jangan alergi dengan medsos. Karena sekarang kita tidak bermedsos, kita rugi juga. Bapak dan Ibu masuk ke TikTok. Bapak dan Ibu sekarang di TikTok, segala bentuk kurikulum merdeka dibahas dengan instan. Saya banyak belajar dari sana juga. Karena Bapak dan Ibu ternyata banyak orang-orang hebat mempermudah
transfer of learning-nya itu melalui TikTok. Sekarang ada yang namanya AI. AI. Ya, berarti itu sesuatu yang sebenarnya mengejutkan dunia. Bapak dan Ibu, sekarang sebenarnya tidak perlu sekolah. Anak-anak demikian. Bahkan ini contoh kecil saja, anak saya di SMA 1 Ciamis. Dia banyak sekali sekolahnya itu tersita oleh kegiatannya di luar. Dia sekolah. Pulang sekolah setengah 4, SMA 1 kan. Lalu langsung pergi ke Tasik latihan. Dia capek sekali. Tapi tetap Bapak dan Ibu, dengan menggunakan medsos, dia langsung buka laptop di kamarnya, kemudian ia buka-buka, karena ternyata pelajaran yang disajikan di TikTok atau di medsos atau dengan metode AI itu lebih mengasihkan dibandingkan di kelas. Lebih cepat. Dan dia ternyata di kelasnya tetap mendapatkan ranking Bapak Ibu. Ketika di SMP 1 waktu itu, ketika dia backup Porda, itu pagi-pagi tuh harus latihan subuh sampai pukul 9. Pukul 10 ia harus sekolah. Nanti sore harus latihan lagi. Nah, sibuk kan? Tapi dengan metode yang seperti itu bisa dilaksanakan. Bahkan jika perlu, pelajaran pertama dan pelajaran kedua materinya apa, langsung datang ke rumahnya. Nah, dia ingin tidak mau tertinggal juga dengan yang lain. Ya, akhirnya alhamdulillah lulusnya ranking kedua tetap, walaupun tidak ke 1. Ya, masuk SMA 1 lewat jalur prestasi. Nah, Bapak dan Ibu, berarti sebenarnya menurut anak-anak zaman sekarang, keberadaan guru itu hanyalah untuk menemani saja di kelas. Karena sebenarnya materi Bapak Ibu itu sudah dirangkum dengan baik oleh guru yang hebat di medsos. Jadi anak-anak yang sekarang sudah mempunyai wawasan yang hebat tentang medsos, dia akan membuka medsosnya. Tadi materinya ngapain di sekolah? Tek, dibuka. Dengan cepat, jalan yang cepat dan instan ada Bapak Ibu. Di YouTube, di medsos, dengan AI juga demikian. Anak sekarang, misalnya anak saya juga sekarang fakultas teknik sivil. Dia sedang mengerjakan skripsinya tentang konstruksi rel kereta api. Dia buka AI. Dengan cepat, keluar Bapak dan Ibu. Tinggal copy paste sebenarnya. Tinggal mengakurkan dengan data di jalan. Cepat Bapak dan Ibu. Hanya 1 bulan selesai skripsi itu. Terus Bapak dan Ibu, sekarang orang-orang Indonesia ketika akan berobat, mereka itu biasanya inginnya ke Singapura, ke Malaysia. Karena di sana banyak sekali tenaga ahli. Tapi sekarang Bapak dan Ibu ternyata tidak dibutuhkan lagi. Dengan manusia, dengan tenaga ahli dari manusia, itu tingkat akurasinya itu 75%. Tapi dengan AI 99,99%. Jadi misalnya hasil analisis pakai metode ETA, lebetkeun karena sepertos di print, keluar datanya. Jadi tina kandungan darah atau empedu yang dianalisis itu keluar data-data penyakit apa. Kalau dengan menggunakan tenaga ahli yang manusia tadi, itu 75% tingkat akurasinya. Kalau itu 99,99% katanya akurasinya. Maka dokter radiologi sekarang sudah banyak yang nganggur. Dan sekarang Provinsi Jawa Barat sudah membeli 5 jenis akun AI untuk melakukan terobosan-terobosan perubahan zaman. Di Indonesia banyak memanfaatkan itu. Jadi kita Bapak dan Ibu jangan alergi. Karena kita itu sekarang sedang berada di generasi alfa. Ya, generasi alfa. Itu kan mulainya dari generasi apa? Tradisional. Kemudian baby boomer tuh. Ya, kemudian milenium, X, Y, Z. Nah, sekarang mulai tahun 2010 ke sini itu namanya mereka yang lahir dari 2010 ke sini namanya generasi alfa. Berarti apa itu? Mereka adalah generasi yang dibesarkan dengan dunia digital. Jadi Bapak dan Ibu yang sekarang tidak bisa menguasai digital, maka akan nampak kekurang wawasannya. Begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, kurikulum Merdeka ingin menjawab tentang generasi alfa tadi. Mengapa kurikulum harus berubah? Karena zaman berubah. Itu.
Pak, kan yang kemarin juga saya tidak mengerti. Jawabannya, mengapa tidak mengerti? Sekarang berubah. Kita harus terus mengikuti zaman. Dan guru adalah orang yang diharapkan mengikuti zaman. Karena guru adalah sebenarnya murid juga, tapi murid yang pandai belajar. Nah, jadi guru adalah murid yang pandai belajar. Oleh karena itu, jika nanti ada murid beneran, nah mereka akan diajar oleh murid yang pandai belajar tadi. Nah, kita, Bapak dan Ibu, tentu saja pada saat ini terus harus melakukan terobosan-terobosan untuk mengejar dunia alfa. Bukankah sekolah-sekolah sekarang banyak yang kehilangan kesempatan untuk mengikuti anak-anak karena mereka telah bermain medsos lebih dahulu. Sehingga kadang-kadang kita mendapatkan informasi itu justru dari orang lain. Ketidaktahuan kita lah yang membuat kita terkecoh seperti itu. Bapak dan Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu menggunakan misalnya saja yang namanya ulangan dengan menggunakan apa Bu? Yang itu tuh kuisis atau menggunakan apa lagi? Ya, Google Form. Google Form. Kalau Google Form Bapak Ibu melaksanakannya, di Google Form kan itu memudahkan kita untuk menganalisis dan memberikan penilaian ya, karena jawabannya bisa langsung. Untuk melakukan Google Form itu kan kita memasukkan jawaban-jawaban. Anak-anak sekarang sudah tahu bagaimana cara membongkar jawaban itu, sehingga mereka nanti dapat menjawab dengan tepat 100. Ya. Nah, di TikTok ada caranya itu Bapak Ibu dibongkar. Ya. Jadi cara membongkar jawaban kita. Karena kita sudah menyimpan jawaban lebih dulu kan. Nah, mereka tahu di mana meletakkan jawaban itu dan mereka dengan santainya akan menjawab dengan cepat. Tuh. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang semuanya serba digital. Jadi jangan heran ya, makanya presiden kita memberikan kesempatan kepada anak muda menjadi seorang menteri yang memang berangkatnya dari digital. Bapak Ibu kalau melihat wawancara yang terakhirnya bukan main, tertakjub-takjublah kita kalau itu. Kalau kita misalnya tidak dengan pengikutan dengan zamannya, maka kita akan kesulitan. Bapak Ibu, kita konsentrasi dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa masuk. Bapak Ibu, kita ingin agar hari ini kita ada di sini dan konsentrasi. Kita ambil napas dulu ya sambil berdoa. Berdoa di dalam hati, kemudian ambil napas. Ya, ambil napas Bapak Ibu panjang-panjang. Ya, ada udara hangat masuk ke dalam paru-paru dan Bapak dan Ibu silakan keluarkan. Ya. Tarik lagi Bapak dan Ibu. Coba konsentrasi Bapak Ibu diubah. Sekarang Bapak Ibu rasakan ada di sini, di hadapan ada siapa? Fokus. Di sebelah kiri tahu ada apa? Sebelah kanan? Ya, keluarkan lagi napasnya Bapak Ibu. Ada udara hangat lewat kerongkongan dan hidung kita. Ya, kita tarik napas, Bapak dan Ibu, nanti hitungan ketiga tahan ya. 1, 2, 3, tahan. Ya, keluarkan.
Ya, Bapak dan Ibu, ini namanya mindfulness. Mindfulness itu untuk mengubah posisi dan konsentrasi anak menjadi fokus ketika ada di kelas. Bapak dan Ibu boleh dengan menggunakan metode apa saja, tapi kalau misalnya masuk kelas, anak-anaknya masih berada pikirannya di tempat lain dan masih mempunyai keinginan yang lain, maka berarti Bapak dan Ibu belum berhasil untuk mengubah suasana kelas. Jangan dulu melakukan kegiatan pembelajaran jika anak terlihat belum beres, begitu. Bapak dan Ibu, supaya membuat anak beres, maka datang ke kelas haruslah serba dibawa. Jadi jangan ke kelas dengan tidak membawa apapun. Ya. Nah, kita doakan Pak Denny katanya ya yang sedang sakit supaya segera sembuh. Pak Denny berjasa ya bagi kita kan? Ya, Bapak Ibu, Pak Denny berjuang mungkin pada saat ini untuk kita membuat jadwal atau apapun. Ya, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Kemudian juga kita yang sekarang sedang menikmati sehat, semoga terus diberi kesehatan ya Bapak Ibu. Ya, karena sehat itu mahal. Saya kemarin Bapak Ibu sempat ngedrop beberapa hari, sebenarnya pada saat ini belum pulih benar. Karena bolak-balik Ciamis, Pangandaran, Bandung, terus begitu hampir 1 bulan ini. Ya, itu membuat kesehatan kita rupanya tidak selalu stagnan ya di tempat yang baik. Bapak dan Ibu, tentu saja hari ini kita ingin mengubah mindset kita, karena tadi percuma kurikulum berubah jika mindset kita tidak berubah. Bapak dan Ibu, kita tinggalkan masa lalu. Masa lalu yang jelek. Yang sebenarnya mungkin sudah tertindih dengan berbagai jenis informasi, hanya kita belum melaksanakannya dengan baik. Jika Bapak dan Ibu ingin agar kita terus berada nyaman di zona pendidikan, teruslah Bapak dan Ibu berjuang untuk menambahi kemampuan kita. Terus terang saya saja, kalau lulus kuliah, tidak lagi mengupdate, karena ilmu yang di kampus itu ketika diterapkan di SMA atau SMP, waktu itu saya ngajar, terkaget-kaget Bapak Ibu, tidak ada tuh hampir. Saya waktu itu acuannya buku paket. Munte aya buku paket, rupina ngangge buku-buku kuliah, moal nyambung tak kabarudak. Berarti sebenarnya orang teh mun masuk ke dunia kerja, dunia pendidikan terutama, berarti ilmu itu kembali lagi dikosongkan. Kita harus kembali lagi menambahi. Dan bagi orang yang tidak mau, berarti Bapak dan Ibu akan sulit menjadi guru. Karena guru yang sekarang itu Bapak dan Ibu harus berjuang dengan banyak hal. Perkembangan anak didik, perkembangan orang tua bukan main. Mereka yang gagal untuk mengantisipasi itu membuat mereka tidak menjadi guru. Sudah menjadi guru, tetapi akhirnya tidak menjadi guru. Karena berbagai hal. Bapak dan Ibu, beberapa teman kita doakan semoga mereka kembali lagi menjadi guru. Mereka ada di tempat yang sebenarnya tidak diinginkan oleh semua orang. Gara-gara ya, perkembangan anak didik dan orang tua dan perkembangan zaman. Ya, Bapak dan Ibu, semoga kita diberi kelancaran memasuki dunia pensiun nanti ya. Kita akan dan ingin selamat sampai pensiun nanti. Karena Bapak dan Ibu, orang yang selamat sampai pensiun itu orang hebat. Berarti dia mampu menjaga integritasnya sebagai seorang guru. Begitu. Makanya kita selalu hormat pada orang yang lebih tua. Karena kita belum tentu bisa tua.
Gitu juga Bapak Ibu nanti pada anak-anak. Ya anak-anak kalian harus hormat pada yang tua. Karena kamu belum tentu bisa tua. Ya kan? Beberapa anak-anak sekarang telah mendahului kita kan. Itu makanya kita harus hormat pada yang tua. Yang tua itu kan Bapak dan Ibu penuh dengan perjuangan itu, orang yang tua itu. Mungkin dia bisa tua karena dia telah bisa menyelamatkan diri dari segala jenis rintangan. Oleh karena itu, kita hargai yang tua, tapi kita juga harus menghormati yang muda. Karena tua dan muda ini diberi kehebatan masing-masing. Kalau di sekolah ini ada guru tua, ada guru muda tidak? Saya. Ya, Bu Haji Nina, Bu Haji termasuk guru tua, guru muda. Ya, ya, tentu saja kita tidak boleh ada, itu mah ruangan kanggo guru tua, iya ruangan kanggo guru muda. Antara tua dan muda punya bendera masing-masing, tentu ya, tidak ya. Yang tua mengayomi yang muda hormat pada yang tua. Itu tentu saja sebuah kesinambungan. Kita akan rugi Bapak dan Ibu apabila kita tidak menyatu ya. Maka Pak Kepala, sekali-kalilah kita menyatu Pak. Ya, supaya tidak ada nih yang lain-lain lah di antara kita. Kita kan penting agar kita ini kompak selalu. Bapak dan Ibu, yang namanya sekolah misalnya ya, sekolah nih, sekecil dan seburuk apapun sebuah sekolah, tapi dia masih punya siswa dan sekolah itu masih berjalan, berarti ada sesuatu yang positif. Nah, dari yang positif itulah harus kita buat sebagai sebuah kekuatan. Positifnya apa? Oh ternyata walaupun sekolah kita ini misalnya kecil, sarananya terbatas, tapi tetap saja ada siswa dan sekolahnya berjalan normal, itu berarti guru-gurunya di sana kompak. Sehingga kan mampu meluluskan. Coba kalau tidak kompak, kan nanti siswa terlantar. Siswa tidak bisa melakukan apa-apa untuk sampai mereka ke jenjang berikutnya jika guru-gurunya tidak kompak. Jadi Bapak dan Ibu kita akan rugilah. Masa di antara kita misalnya padahal guru, tapi kata anak-anak gurunya lagi marahan. Itu kan anak-anak sekali. Anak-anak juga kan tidak boleh. Kalau anak-anak kelas A dengan kelas B marahan, tidak bertegur sapa. Itu kan membuat kita menjadi tidak enak mungkin ya. Karena apa? Nanti kekompakan akan berkurang. Nah jadi Bapak dan Ibu, tali silaturahmi itu penting. Satu saja kita putus tali silaturahmi itu akan terpotong rezeki, ya, terpotong nanti apalagi pahala, ya kan? Terpotong lagi nanti apalagi yang lain-lainnya. Jadi kekurangan teman satu sungguh merugi, ya Bapak Ibu, karena kita diciptakan itu untuk saling mengenal. Kalau perbedaan pastilah banyak. Tapi perbedaan adalah anugerah, kita tahu kan? Nah, jadi Bapak dan Ibu, ciptakan kekondusifan sekolah kita, yakinkan bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang ramah anak dan ramah guru, begitu. Ya, Bapak dan Ibu, kami dibekali dengan berita acara. Berita acara itu dibekali agar kami dapat membina SDM yang ada di sekolah sehingga tidak seperti yang mungkin kemarin sudah terlanjur, sudah keluar begitu. Nah, dalam berita acara itu Bapak dan Ibu ada beberapa hal yang harus dicantumkan, diantaranya adalah proses pembinaan. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau ada sesuatu hal dan apa itu nanti berita acara itu dikeluarkan, kemudian akan ditulis apa saja yang harus dilakukan. Supaya nanti itu tidak justru keluar dari pihak ketiga. Ya, kita ingin pihak
kitalah yang bisa mendahului informasi itu, bukan pihak-pihak yang lain. Karena kalau munculnya dari pihak yang lain, itu harganya mahal. Mahal dan luar biasa nantinya. Jadi oleh karena itu, kita harus menyelesaikan segala hal ini di dalam keluarga kita. Jangan nanti orang lain yang tidak tahu keluarga kita, tumbuhnya itu bukan kasih sayang nantinya. Ya. Nah, kalau kita kan ayah ke anak, itu tumbuhnya kasih sayang. Tapi kalau dari pihak yang lain, mungkin unsur yang lain yang keluarnya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, mindset kita untuk menumbuhkan kekompakan adalah yakinkan kita punya keinginan untuk berubah dan bersatu di dalam menyongsong kurikulum baru. Begitu. Mindset kita harus dibuka. Kita jangan punya posisi negative thinking tentang sesuatu perubahan. Berubah itu pasti sudah dipikirkan oleh orang-orang yang mungkin lebih hebat daripada kita. Kadang-kadang kita menganggap bahwa yang hebat itu kita sendiri. Padahal sesuatu perubahan digodok oleh orang-orang yang mungkin lebih hebat daripada kita. Mereka sudah memikirkannya dari A sampai Z tentang resiko-resikonya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, maka ya kita siapkan perubahan tersebut dengan baik.